Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Catatan Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 3A. Untuk episode 3A ini diawali dengan memperlihatkan Laura yang merasa lega karena dia telah mendapatkan uang untuk biaya operasinya Dani. Lalu tiba-tiba dia dihampiri oleh perawat dan memberitahukan Laura kalau Dani kambuh lagi. Di sisi lain, Dr. Adrian sedang menangani Dani yang sedang mengalami gagal jantung. Pada saat itu, Pak Adrian sangat berusaha semaksimal mungkin serta mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa Dani. Namun, takdir berkata lain. Dani saat itu tidak bisa diselamatkan, dan dia pun meninggal dunia. Pada saat Laura baru sampai, Dr. Adrian sudah berada di luar ruangan dan melepas bajunya, karena dia merasa gagal menyelamatkan nyawa Dani. Dengan ekspresi yang sangat menyesal, Dr. Adrian pun memberitahukan ke Laura kalau nyawa Dani tidak terselamatkan. Kemudian Laura langsung menemui Dani di ruangannya. Lalu Laura pun terus menangis sembari memeluk jenazah adiknya, sambil mengingat-ingat keinginan Dani yang belum tercapai. Pada saat itu, Laura benar-benar sangat terpukul dan merasa gagal menjadi seorang kakak yang baik untuk Dani. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Jika masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Di scene berikutnya memperlihatkan proses pemakaman Dani. Saat itu Laura benar-benar sangat terpukul akan kepergian adiknya. Lalu Laura merasa sedih dia tidak bisa mewujudkan segala keinginan-keinginan Dani. Selain itu Laura sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hatinya benar-benar kacau dan berantakan. Di pemakaman Dani, Mama Rahel juga datang dan turut berbelasungkawa di sana. Mami Rahel memeluk dan mencoba menenangkan Laura. Lalu Laura berterus terang kepada Mami Rahel bahwa dirinya ingin membatalkan perjanjiannya dengan Pak Arif dan akan mengembalikan cek uang sebesar 200 juta itu. Bahkan Laura juga berniat untuk berhenti bekerja bersama Mami Rahel. Hal itu dikarenakan Dani sudah meninggal. Karena satu-satunya alasan Laura bekerja bersama Mami Rahel adalah untuk membiayai pengobatannya Dani. Dan sekarang Dani sudah meninggal, jadi Laura ingin berhenti bekerja di sana. Sontak Mami Rahel pun langsung berusaha menenangkan Laura agar tidak mengambil keputusan apapun, karena saat ini masih dalam kondisi berduka. Namun Laura tetap Laura yang teguh dengan pendiriannya. Dia mengatakan kalau keputusannya sudah bulat. Lalu pada saat Laura ingin mengembalikan cek uangnya, Mami Rahel pun menahan dan bilang ke Laura untuk disimpan terlebih dahulu sampai kondisi Laura membaik. Lalu Mami Rahel pun memeluk Laura dan mencoba menenangkannya. Pada saat itu Laura masih merasa sedih dan menangis terseduh-seduh. Pada saat tiba di rumah, Laura terlihat masih sangat sedih akan kepergian Dani. Dia masih memikirkan Dani dan seluruh kenangan-kenangannya bersama Dani. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Mami Rahel menelpon Laura. Saat itu Mami Rahel terus membujuk Laura agar mau melayani Pak Arif sekali lagi. Karena sebelumnya mereka sudah ada ikatan perjanjian. Namun Laura tetap menolak dan bahkan mengundurkan diri menjadi anak didiknya Mami Rahel. Mami Rahel pun terkejut dan dia pun langsung segera konfirmasi kepada Pak Arif bahwa Laura membatalkan perjanjiannya. Mendengar hal itu, Pak Arif sangat marah kepada Mami Rahel. Lalu Pak Arif pun mengancam Mami Rahel kalau dia tidak bisa membujuk Laura. Pak Arif mengancam kalau bisnisnya akan hancur. Mendengar hal itu, Mami Rahel pun sangat ketakutan. Setelah itu, Mami Rahel pun langsung menyuruh Alex dan anak buahnya untuk menjemput Laura dan membawanya ke situ. Namun ketika sudah sampai di rumahnya Laura, ternyata Laura tidak ada di rumahnya. Saat itu Laura kabur dari pintu belakang rumahnya. Lalu Laura pun langsung dikejar oleh Alex dan anak buahnya itu. Namun usaha Laura tidak membuahkan hasil. Laura tetap tertangkap dan langsung diseret masuk ke dalam mobil oleh Alex. Namun untungnya pada saat perjalanan ada razia polisi
Dan hal itu Laura manfaatkan untuk mencoba kabur dan keluar dari mobil itu. Dan akhirnya rencana Laura pun berhasil. Dia berhasil keluar dan langsung kabur dari mobilnya Alex. Di sisi lain, Dr. Adrian terlihat sangat sedih karena dia merasa gagal dan tidak bisa menyelamatkan nyawa Dani. Karena merasa bersalah, Dr. Adrian pun mengirimkan surat pengunduran diri dan keluar dari rumah sakit itu. Bahkan mungkin Pak Adrian sudah tidak ingin lagi menjadi dokter. Lalu pada saat Pak Arif membaca surat pengunduran diri dari Dr. Adrian, dia terlihat sangat senang. Karena sebenarnya memang Pak Arif sangat membenci Dr. Adrian dan mengharapkan Dr. Adrian untuk keluar dari profesinya sebagai dokter. Pada scene berikutnya memperlihatkan waktu 6 bulan kemudian setelah Dani meninggal dunia. Pada saat itu memperlihatkan kehidupan baru Laura yang sekarang tinggal di Bali. Laura tinggal bersama seorang wanita yang sangat baik. Dia bernama Bu Niluh. Bu Niluh ini Laura anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Lalu di Bali, Laura bekerja sebagai pegawai hotel dan juga waiters di sebuah warung makan yang ada di sana. Pada saat itu, Bu Niluh merasa kasihan kepada Laura, karena Laura sering kecapean kerja siang malam tak ada hentinya. Bu Niluh bilang ke Laura kalau seharusnya Laura menikmati Bali seperti anak-anak muda lainnya, bukan malah kerja seharian sampai kecapean. Namun ternyata Laura menyibukkan dirinya itu karena agar dia tidak keinget terus sama Dani. Di scene berikutnya, di hotel tempat kerjanya Laura, kedatangan seorang tamu bernama Raffi, pemuda kaya raya asal Jakarta. Raffi datang bersama kedua temannya, yaitu Gary dan juga Farid. Singkat cerita, pada saat Gary kesusahan membawa sebuah barang souvenir, dia pun menyuruh Laura yang kebetulan lewat di hadapannya. Karena barang tersebut sangat berat, Laura pun terjatuh. Raffi yang melihat hal itu, sangat marah kepada Gary karena keterlaluan menyuruh seorang wanita membawa barang seberat itu. Setelah itu, Raffi pun meminta maaf kepada Laura karena temannya menyuruh Laura membawa barang yang sangat berat. Lalu Raffi pun menanyakan keadaannya apakah Laura baik-baik aja. Laura pun bilang kalau dia baik-baik aja dan Laura minta maaf karena barang-barangnya tadi jatuh. Lalu sebelum Laura pergi, Raffi bilang ke Laura kalau lain kali Laura berhak menolak kalau ada yang menyuruh mengangkat barang seberat itu. Namun, Laura bilang kalau dia tidak apa-apa, memang sudah tanggung jawabnya kerja di situ. Lalu setelah Laura pergi, Gary pun meminta maaf kepada temannya sekaligus bosnya itu. Lalu pada scene berikutnya, Raffi kembali menemui Laura. Setelah kejadian sebelumnya, Raffi sepertinya tertarik sama Laura. Dia sering memperhatikan Laura dari kejauhan. Bahkan teman-temannya pun sering memergoki Raffi ketika dia diam-diam sedang memperhatikan Laura. Temennya juga bilang kalau tumben Raffi memperhatikan cewek yang beda level sama Raffi. Temennya juga mengatakan kalau Laura hanya seorang tour guide saja, sedangkan Raffi seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Namun sepertinya Raffi tertarik karena Laura terlihat sangat pekerja keras. Selain itu, Laura juga sangat cantik. Di scene berikutnya memperlihatkan Laura dan Bu Niluh yang berkunjung ke sebuah yayasan panti asuhan yang ada di sana. Ternyata Laura sering berkunjung ke sana, sampai-sampai anak-anak panti asuhan di sana selalu menunggu kehadirannya Laura. Bahkan mereka sangat gembira ketika Laura datang ke yayasan panti itu. Ibu panti yang mengurus yayasan itu pun juga terlihat sangat senang dan berterima kasih karena Laura sering datang dan membawa buah tangan ke sana. Kemudian di sore harinya, Raffi melihat Laura yang sedang mau pergi dan pulang dari hotel tempat kerjanya. Dan Raffi mendengar Laura yang mengobrol dengan temannya itu. Saat itu Laura berencana untuk pergi ke tempat kerja yang satunya lagi, yaitu di rumah makan yang ada di sana. Nama rumah makannya yaitu Warung Made. Dan Raffi pun mendengar hal itu. Lalu dia pun langsung membuka HP-nya dan mencari tahu lokasi warung Made itu di mana. Lalu setelah tahu kalau tempatnya nggak terlalu jauh, Raffi pun langsung berencana untuk makan malam di sana. Sekalian modus untuk bertemu dengan Laura. Singkat cerita, pada malam harinya Raffi pun langsung menuju ke warung Made. Pada saat Laura memberikan buku menu kepada Raffi, Raffi berpura-pura tidak tahu kalau Laura kerja di sini juga. Lalu Raffi pun basa-basi ke Laura dengan menanyakan pekerjaannya itu.
Pada saat itu, Raffi sangat terkesima melihat wajah cantiknya Laura. Sampai-sampai dia diam saja ketika ditanya oleh Laura. Lalu, Laura pun bingung kenapa Raffi makan di tempat ini. Padahal banyak tempat makan yang ada di dekat hotel yang Raffi tempati. Namun, Raffi bilang kalau dia suka makan di tempat makan yang berbeda-beda. Sebenarnya itu cuma alasan Raffi aja sih, padahal sebenarnya dia cuma mau modus ketemu sama Laura aja. Dan itulah alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 3A. Jika kalian penasaran untuk episode selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.